Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 67 SD. 68. Babak 67 Hati ayam besar menjadi kepala singa. Kios buah kenari darurat di depan toko makanan hewan peliharaan. Anak SMA itu masih berdiri di tempat yang sama sejauh 30 meter. Orang-orang mendekatinya dan melihat Lionhead 46 mm miliknya. Mereka akan berbicara sebentar dan anak SMA itu menggelengkan kepalanya. Dia harus memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin menjual kepala singa ini. Dia hanya ingin menukarnya dengan sepasang hati ayam. Dong Suebing tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia bergerak menuju keranjang terdekat di depannya dan bertanya pada pemuda itu. Apa ini? Buah hati ayam dan kepala singa semuanya tampak sama. Mereka semua bulat dan berwarna hijau. Dong Suebing tidak bisa membedakan dari bagian luar buahnya. Oh. Tunggu sebentar. Pemuda itu mengeluarkan beberapa potong buah hati ayam dan buah kepala singa dan meletakkannya di depan keranjang. Ini, jantung ayam. 200 RMB untuk sepasang. Pemuda itu menunjuk ke keranjang lain dan berkata, keranjang itu adalah kepala singa. Beberapa 700 RMB untuk sepasang, dan yang lebih besar adalah 1000 RMB sepasang. Dong Suebing melihat buah berwarna hijau di keranjang hati ayam dan mengambil 4 pasang. Aku akan mengambil ini. Tolong cepat dan potong. Saya hanya ingin melihat ukuran biji di dalamnya. Tidak perlu menggosoknya. Anda bisa membersihkan benihnya nanti. Dong Suebing berkata dan memberikan 800 RMB kepada pemuda itu. Tetapi ketika pemuda itu mulai memotong buah, Dong Suebing menyesal membeli dari kios ini. Pemuda itu adalah seorang pemula, dan dia terlalu lambat. Dia butuh waktu lama untuk memotong daging buahnya. Brengsek, dia sangat lambat. Dong Suebing ingin mempercepatnya, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Dong Suebing melihat seorang pria memberikan sepasang kenari kepada anak SMA itu. Bocah SMA itu melihat kenari dan mengangguk. Dia kemudian memberikan kepala singa 46 mm-nya kepada pria itu dan pergi. Brengsek, Dong Suebing kesal. Dia berdiri dan berjalan menuju anak SMA itu. Kamu menukar kepala singamu. Bocah SMA itu tersenyum dan menunjukkan sepasang kenari di tangannya. Lihat, ini sepasang hati ayam 46 mm. Brengsek, aku menyia-nyiakan waktuku. Dong Suebing merasa frustrasi. Dia melihat kepala singa tidak lagi bersama anak SMA ini dan tidak ada gunanya menanyakannya lagi. Dia berbalik ke pemuda itu dan berkata, maaf. Potong saja sepasang. Saya tidak ingin sisanya. Dong Suebing tahu bahwa tidak ada gunanya terus berjudi dengan buah hati ayam. Pemuda itu mengerutkan kening, tidak mau. Anda bilang Anda ingin 4 pasang dan kami tidak melakukan pengembalian uang di sini. Siapa yang memintamu untuk memotong buah secara perlahan? Jika Anda dapat mengekspos benih dengan 2 potongan dan sepasang hati ayam 46 mm muncul, saya akan dapat menukar kepala singa itu. Dong Suebing kesal. Buah-buahan lainnya masih belum dipotong. Bahkan jika itu tidak dipotong, kamu juga tidak dapat mengembalikannya kepadaku. Pemuda itu menjawab dengan tegas. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Dong Suebing mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan pemuda ini. Kalau begitu cepat dan potong semua buahnya. Pemuda itu terus membelah buahnya. 1 potong. 2 potong, daging buahnya perlahan dipotong, memperlihatkan bijinya. Dong Suebing tidak bisa diganggu. Itu hanya beberapa ratus RMB.
Dia sedang memikirkan kemana harus mencari 46 kepala singa lainnya. Ketika benih buah itu terekspos, pemuda itu, Dong Suebing dan beberapa orang yang melihatnya terkejut. Benih itu tidak besar. Itu sekitar 37 mm. Tapi bentuk dan teksturnya bukan hati ayam. Itu adalah kepala singa. Seorang penonton bertanya, "Oh, apakah Anda melakukan kesalahan? Orang ini telah membeli hati ayam." Penonton lain berkata, perbedaan harga antara hati ayam dan kepala singa beberapa kali lipat. Wajah pemuda itu berubah dan berteriak kepada ayahnya yang berada di toko makanan hewan. "Ayah, keluarlah. Apakah Anda menempatkan buah yang salah di keranjang?" Dia segera mengambil dan memotong buah lain yang dipetik oleh Dong Suebing. Kepala singa. Itu adalah buah kepala singa lainnya. Ayah pemuda itu berlari menuju kios dan memandangi buah-buahan itu dari dekat. Setelah memeriksa buah-buahan, dia meraung, "Dasar bodoh. Saya telah mengatakan berkali-kali kemarin. Itu adalah keranjang untuk kepala singa. Mengapa tidak memasukkan hati ayam di sana? Mereka baru saja memulai bisnis perjudian kenari ini, dan ini adalah kesalahan pemula." Dong Suebing tertawa sendiri. Ini tidak terduga. Dia melihat ke arah sang ayah yang sedang memarahi anaknya dan menunjuk ke sisa hati ayam. "Tidak, itu seharusnya buah kepala singa. Bukankah kamu harus terus memotong buah yang tersisa?" Pemuda itu menatap Dong Suebing dengan wajah panjang. "Itu adalah sebuah kesalahan. Ini bukan hati ayam. 800 RMB Anda hanya dapat membuka sepasang." Dong Suebing mengangkat alisnya, "Saya telah membayar untuk 4 pasang sebelumnya." "Apa? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari saya?" Pemuda itu menatap Dong Suebing. "Di mana Anda dapat menemukan sepasang kepala singa yang dijual seharga 200 RMB?" Dong Suebing melipat tangannya, "Saya ingin pengembalian uang lebih awal, dan Anda menolak. Anda mengatakan bahwa 4 pasang berarti 4 pasang. Bagus. Sekarang, saya tidak ingin pengembalian dana, dan Anda mengklaim bahwa saya membuat masalah dan hanya dapat memberi saya sepasang. Hahaha. Anda menetapkan semua aturan. Ini dianggap curang. Sebenarnya, ini adalah kesalahan kecil." Tapi Dong Suebing kesal dengan sikap pemuda ini. Ini adalah kesalahan pemuda itu, dan dia harus meminta maaf. Dong Suebing juga tidak akan berdebat dengannya tentang beberapa ratus RMB. Ayah pemuda itu menatap Dong Suebing, "Siapa yang selingkuh? Jaga mulutmu." Pria muda itu juga menatap Dong Suebing, "Saya belum pernah bertemu orang seperti Anda. Persetan." Dong Suebing sudah kesal, dan dia mengejek. "Perhatikan apa yang saya katakan. Bagus. Kalian semua memintanya." Pemuda itu menjawab dengan huff dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Laporkan ke polisi." "Lanjutkan." Dong Suebing tersenyum dingin, "Kembali." Babak 68 akhirnya. Dapat sepasang. Angin bertiup kencang, dan terdengar suara gemerisik dedaunan. Dong Suebing masih menatap pemuda itu setelah dia kembali ke 1 menit yang lalu. Ayah pemuda itu masih melayani beberapa pelanggan di toko makanan hewan. Ada beberapa penonton di sekitar, berdiri diam di sana. "Tidak mau. Anda bilang Anda ingin 4 pasang dan kami tidak melakukan pengembalian uang di sini." Dong Suebing segera tahu di mana percakapan itu berhenti. Buah-buahan lainnya masih belum dipotong. "Bahkan jika itu tidak dipotong, kamu juga tidak dapat mengembalikannya kepadaku." Pemuda itu menjawab dengan tegas. "Apakah kamu mencoba membuat masalah?" Pemuda itu menjawab. Dia tidak bersedia melakukan pengembalian uang. Dong Suebing tersenyum dan mengangguk. "Bagus. Kalau begitu kamu berhenti memotong buahnya." Pemuda itu menatap Dong Suebing.
Kamu ingin memotong buahnya sendiri. Bagus. Ini buah yang kamu petik. Saya tidak akan mengembalikan uang Anda 1 sen pun. Apa yang salah denganmu? Siapa yang berbisnis dengan sikap seperti itu? Dong Suebing tidak marah, dan dia tertawa. Aku tidak bisa diganggu untuk berdebat denganmu. Masukkan kembali 8 buah kenari tersebut ke dalam keranjang dan hitung jumlah buah dalam keranjang. Aku akan membeli sekeranjang hati ayam. Pemuda itu mengira dia salah dengar. Hah, Anda ingin seluruh keranjang? Hahaha, apakah orang ini gila? Kerumunan mulai bergejolak. Apa yang orang ini lakukan? Dia mungkin juga pergi dan memesan pohon kenari. Dong Suebing mengabaikan pemuda itu dan membungkuk untuk menghitung buahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam beberapa menit, baik pemuda itu maupun Dong Suebing selesai menghitung jumlah buah. Total ada 202 buah. Dong Suebing tidak ragu-ragu sejenak. Dia mengeluarkan 20.000 RMB dari tasnya dan mengambil 6 keping dari tumpukan uang. Saya telah membayar 800 RMB sebelumnya. Berikut adalah yang tersisa. Periksa. Baik, jumlahnya tepat. Pemuda itu sangat gembira. Kesepakatan ini sangat mudah. Dong Suebing memandangnya dan membawa keranjang itu. Bisakah kamu memberiku keranjang itu? Dong Suebing tahu bahwa pemuda itu memperlakukannya sebagai orang bodoh. Ambil, ambil. Pria muda itu melambaikan tangan pada Dong Suebing. Luangkan waktumu dan kembali lagi. Hahaha, melihat ke belakang Dong Suebing, orang banyak, termasuk pemuda itu, merasa Dong Suebing sudah gila. Dia ingin pengembalian uang pada awalnya, dan kemudian dia membeli seluruh keranjang. Siapa yang akan berubah pikiran dalam hitungan detik? Dong Suebing khawatir pemuda itu akan mengejarnya dan dia tidak naik bus. Dia menandai taksi dan kembali ke rumah. Dong Suebing meletakkan sekeranjang buah kenari di ruang tamunya dan melepas sepatunya dengan penuh semangat. Apakah ini dianggap sebagai penemuan yang beruntung? Hahaha, itu benar. Saatnya untuk memotong buah-buahan ini. Mari kita lihat apakah ada 46 mm di sini. 200 buah. Tidak peduli betapa sialnya saya harus dapat menemukan 1 atau 2 kepala singa 46 mm. Toilet. Dong Suebing tidak ingin buah-buahan itu mengotori tangannya. Noda akan tetap di tangannya selama berbulan-bulan. Dia memakai sarung tangan karet ibunya, digunakan untuk membersihkan toilet, dan pisau kecil. Dia mengambil 1 dan mulai mengiris daging buahnya. 1 potong, 2 potong, 3 potong. Dong Suebing menggunakan lebih dari 30 potongan untuk memotong kulit dan daging buahnya. Dia kemudian menggunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan benih. 10 menit telah berlalu. Kepala singa pendek muncul. Dong Suebing mengambil penggaris dari kamarnya untuk mengukur benih. 41 mm. Dong Suebing tersenyum dan menyingkirkan kepala singa itu. Dia kembali ke toilet dan mulai memotong buah lain. Dia masih khawatir jika buah yang dibuka oleh pemuda itu tidak sengaja dimasukkan ke dalam keranjang ini dan sisanya adalah hati ayam. Kepala singa. Kepala singa. Kepala singa lagi. Dong Suebing diyakinkan setelah lion head muncul sebanyak 4 kali. Setelah beberapa saat, sikat gigi yang lama tidak dapat digunakan untuk membersihkan biji-bijian karena bulu-bulunya berjumbai. Dong Suebing membuangnya dan menemukan sikat sepatu dari lemari sepatunya untuk menggantikannya. Dong Suebing menghabiskan sisa hari itu dengan memotong buah-buahan itu. 7, 9, 13. Dong Suebing berdoa sambil memotong buah-buahan. Tolong, biarkan menjadi 46 mm. Buah ke-25, 42 mm. Tidak ada cacat. Buah ke-29, 40 mm. Tidak ada cacat.
Buah ke-36, 44 mm. Serangga rusak. Buah ke-41, 39 mm. Beberapa noda. Dong Suebing tidak merasa lelah atau merasa ini adalah tugas biasa. Dia mengharapkan setiap buah yang dia potong. Dia bahkan menjadi lebih baik dalam memotong buah-buahan ini. Dia bisa dengan mudah memotong semua daging buah dalam 1 menit. Bip, bip. Itu adalah sebuah pesan. Dong Suebing menyekat tangannya dan mengusap iPhone 4. Itu adalah pesan dari Ku Yun Xuan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memasak makan malam karena dia harus tetap kembali setelah bekerja. Dong Suebing menjawab, "Oke," dan melihat waktu. Dia menyeka keringatnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan makan malam setelah buah ini, 1 potong. 2 potong. 3 potong. Ini adalah buah ke-55. Benih buah ini terungkap. Dong Suebing terus memotong kulit dan daging buahnya. Tapi saat dia memotong dagingnya, dia merasa aneh. Dia melihat dari dekat bagian benih yang terbuka dan terkejut. Jantungnya berdebar kencang, dan dia bahkan menjatuhkan pisaunya. Ini, Dong Suebing dengan cepat mengambil pisau itu lagi dan memotong sisa daging buahnya. Dia dengan cepat mengambil sikat dan mulai membersihkan benih. Kemudian dia mengambil penggaris dan mengukur. 46,8 mm. Ini adalah kepala singa 46,8 mm. Dong Suebing berteriak kegirangan dan segera berlari ke kamarnya untuk mengeluarkan kepala singa 46 mm yang dia dapatkan kemarin untuk dibandingkan. Dia menempatkan kedua biji bersama-sama. Sisi, bagian tengah, bawah, dan puncak runcing hampir identik. Hahaha, ini sepasang kepala singa 46 mm. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.